Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Waalaikumsalam. hormati Bapak, Kaprodi Ilmu Komputer, Pak Haris Sabian, Bapak Ibu dosen, di prodi FTI dan prodi, Ilmu Komputer dan prodi Sistem Informasi di lingkup Fakultas Teknologi Informasi. Kemudian adik-adik mahasiswa yang, saya banggakan, terima kasih atas kehadiran, Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa. Eee, pada hari ini, saya akan, melaksanakan salah satu tahapan kegiatan aktualisasi di latihan dasar CPNS Kemendikbud 2022, yaitu, eee, proses sosialisasi penggunaan learning management system, ya. Jadi pada hari ini, kita akan melakukan sosialisasi penggunaan learning management system yang nanti bisa kita gunakan di, Fakultas Teknologi Informasi. Nah, oke Bapak Ibu mungkin, sedikit saya jelaskan dulu tentang, learning management system ini. Jadi, learning management system ini nanti bisa kita gunakan sebagai proses, media, pembelajaran di lingkup Fakultas Teknologi Informasi. Nanti ini akan mempermudah kita sebagai dosen maupun mahasiswa dalam, pengelolaan, materi perkuliahan pengelolaan materi perkuliahan. Ya, jadi di learning management system ini sebenarnya sistemnya belum sepenuhnya sempurna, ini masih, sistemnya masih baru karena belum cukup 1 bulan ini Bapak Ibu dibuat. Ya jadi mungkin nanti, masih banyak kekurangan, eee, tapi insya Allah ini akan secara bertahap, bisa kita terus kembangkan ketika kita nanti sudah menggunakan, sistem ini untuk proses pembelajaran maupun, pengelolaan materi perkuliahan. Nah, di learning management system ini juga kita, eee, dikhususkan bagi dosen itu lebih mempermudah dalam hal mengupload materi pembelajaran, mengelola, ujian dan lain sebagainya. Sedangkan untuk mahasiswa, ini bisa mempermudah mahasiswa dalam, menerima materi-materi perkuliahan karena dalam prosesnya nanti, sistem ini materi perkuliahannya itu dapat dikelola dengan baik. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu kita langsung saja dalam, bagaimana cara menggunakan, learning management system ini. Nah, untuk yang pertama, kita akan penggunaan learning management system untuk dosen. Ya, setelah dosen nanti saya jelaskan bagaimana penggunaan untuk mahasiswa. Nah, untuk, eee, LMS untuk bagi dosen, ini, akun LMS-nya itu, sudah dibuatkan oleh, adminnya. Jadi masing-masing dosen telah memiliki, akun. Jadi hanya akun ini saya belum sebarkan secara menyeluruh, tapi ada beberapa akun yang sudah saya buatkan di learning management system ini.
Nah, untuk bagi dosen itu, ketika kita langsung, linknya itu bisa diakses di sini, yaitu e-learning Fakultas Teknologi e-learning fti.usn.web.id. Jadi saya coba kirimkan di chat, nanti Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa juga bisa akses, e-learning-nya ini. Jadi penggunaan e-learning ini, yang pertama-tama ketika Bapak Ibu sudah memiliki akun, ya, itu Bapak Ibu bisa login dengan menggunakan akun Bapak Ibu. Di sini saya contohkan akun saya ya, yang sudah saya, buat, eee, di Learning Management System. Nanti di saya itu adalah, sebagai dosen, jadi di sebagai dosen nanti bisa mengelola, eee, materi perkuliahan di dalamnya. Eee, nah, untuk halaman utamanya, itu halaman dashboard-nya seperti ini. Halaman dashboard-nya juga ini sebenarnya masih bisa dirubah sesuai kebutuhan, tergantung kebutuhan masing-masing. Jadi, yang pertama-tama sebenarnya, yang paling penting adalah bagaimana cara membuat kelas, ya, bagaimana cara membuat kelas di Learning Management System. Jadi Bapak Ibu, dosen ketika sudah, punya akun dan bisa login, ya, itu di sini kita bisa melakukan akses untuk membuat kelas, ya. Nah, di Learning Management System ini sudah dibagi menjadi 2, kategori, yaitu ada kategori prodi ilmu komputer dan prodi sistem informasi. Karena di, lingkup Fakultas Teknologi Informasi kan punya 2 prodi. Jadi nanti ketika, Bapak Ibu yang mengajar di prodi ilmu komputer, itu bisa, membuat course dengan kategori prodi ilmu komputer. Sedangkan Bapak Ibu yang mengajar di sistem informasi, itu bisa membuat, kelas dengan, kategori prodi sistem informasi. Hal ini bisa mempermudah kita dalam, eee, mmm, pelaporan, learning management system-nya nanti. Nah, di sini saya sudah coba membuat 2 kelas, tapi saya contohkan bagaimana, cara kita membuat kelas ya, sebagai dosen. Yang pertama adalah yang, menu edit mode ini harus kita aktifkan terlebih dahulu, ya. Menu edit mode ini bisa kita aktifkan terlebih dahulu. Oh ya, untuk bahasa di sini itu terdiri dari 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tergantung, mana yang Bapak Ibu ingin gunakan. Nah, yang pertama itu kita aktifkan dulu edit mode, ya. Ketika sudah masuk di edit mode, kita, masuk di kategori course, ya, untuk membuat kelas. Nah, misalkan kita masuk di prodi ilmu komputer, mohon maaf Bapak Ibu ini agak lambat, sepertinya sinyalnya kurang baik.
Saya saya coba pindahkan dulu akses internetnya, Bapak. Karena ini kayaknya lagi bermasalah. Ini. Nah, nah, coba membuat kelas di sini, tekan prodi ilmu komputer, ya. Nah, setelah kita masuk, kita bisa pilih di sini menu more, ya, more. Kemudian bisa add new course. Jadi kita akan buat kelas baru. Nah, kemudian di sini kita akan mengisi beberapa menu atau course full name. Jadi course full name ini kita isi dengan nama kelasnya. Ya, misalkan jaringan komputer kelas, misalkan kelas D, ya, misalkan kelas D. Nah, ini course name-nya bisa kita singkat, misalkan Jarkom D, ya. Kemudian course kategori itu kita pilih prodi ilmu komputer jika dosennya mengajar di prodi ilmu komputer. Kemudian kita juga bisa pilih prodi sistem informasi jika dosennya mengajar di prodi sistem informasi. Nah, kemudian ada course visibility di sini. Jadi course visibility itu kita mau show atau hide. Jadi nanti kita akan langsung tampilkan sehingga nanti mahasiswa yang kita sudah enroll namanya di kelas ini bisa melihat langsung kelasnya. Nah, kemudian ada course start date. Jadi course start date dan course end date itu kapan kelasnya dimulai atau kapan proses pembelajaran dimulai dan kapan proses pembelajarannya berakhir. Itu biasa kita atur dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan 16, ya. Misalkan ini contoh ya Bapak Ibu, ya kita masukkan saja sampai misalkan sampai Desember saja dulu, ya. Kemudian waktunya mulainya misalkan kita masukkan jam 8, ya. Ini juga kita akhiri dengan jam 8. Kemudian di sini deskripsi, ini boleh kita isi. Intinya yang wajib kita isi adalah yang ada tanda merahnya seperti ini. Nah, misalkan mata kuliah ini untuk jaringan komputer kelas C tahun 2022-2023, ya. Boleh kita menambahkan juga course image-nya, boleh juga kita kosongkan. Ini bisa kita atur juga nanti ketika kelasnya kita sudah buat, ya, seperti itu. Kemudian kita save, ya. Nah, jadi setelah kita save sudah muncul kelasnya, ya, sudah ada kelasnya. Jadi di sini ada beberapa topik. Ini topik bisa kita tambahkan secara manual. Misalkan kita mau 5 topik, bisa kita tambahkan tinggal add topik saja, ya, sampai 16 topik ya bisa langsung kita add. Itu tergantung nanti kebutuhannya Bapak Ibu. Nah, kemudian general apa semua ini tinggal kita isi. Misalkan general di sini kita isi dengan kontrak kuliah, ya, kontrak kuliah. Nah, itu bisa kita isi nanti. Ataupun ada pengumuman atau forum di sini itu eh, bisa kita sampaikan langsung, ya. Misalkan ini kita misalkan contoh masukkan kontrak kuliah, ya, ataupun data pribadi, dosennya, siapa dosennya yang mengajar dan mata kuliah ataupun rangkuman dari RPS-nya bisa kita masukkan di sini.
Kemudian boleh kita isi apa? Misalkan perkuliahan kita mulai tanggal 23 26 November misalkan. Kita bisa langsung di post forum, kita tinggal isi saja. Nanti apa yang kita tulis di kelas ini itu hanya dapat dilihat oleh mahasiswa yang kita enroll namanya di kelas ini. Nah, setelah kita membuat kelas, sebenarnya kalau pembuatan kelas ini ada dua pilihan, yaitu kita bisa langsung admin langsung yang membuat kelasnya, ataupun kita sebagai dosen bisa membuat kelas sendiri. Jadi tergantung nanti kalau ingin membuat sendiri kelasnya, kita sebagai dosen diberikan akses administrator. Jadi nanti kita bisa membuat mengelola sendiri kelasnya. Ataupun tidak mau repot, bisa langsung minta request ke admin ya, ke adminnya untuk dibuatkan kelas, seperti itu. Kemudian setelah kita membuat kelas, kita coba tambahkan dulu mahasiswa nanti yang kita akan ajar di kelas ini. Jadi untuk penambahan mahasiswa kita tinggal pilih saja partisipan di sini. Kemudian kita pilih enroll user. Nah, kita pilih enroll user, kemudian kita cari nama mahasiswanya. Misalkan, nah, misalkan ini Ais Afriani, misalkan Jesslyn Ain, Rizky Amin. Nah, ini coba kita tambahkan dengan 3 orang dulu. Nah, asing role-nya ini kita harus kita perhatikan. Jadi asing role-nya itu bisa manajer, teacher ataupun student. Jadi kalau yang ini kita 3 mahasiswa yang kita masukkan sebagai student atau mahasiswa, jadi kita tinggal pilih student, ataupun kita mau menambahkan teacher baru ya, dosen baru, itu juga bisa kita atur. Nah, misalkan kita tambahkan dulu mahasiswa ya, enroll user. Ya, jadi mahasiswanya sudah muncul di sini. Jadi sudah ada 3 orang mahasiswa yang kita tambahkan. Ataupun Bapak Ibu bisa ingin menambahkan dosen baru sebagai pengajar, misalkan Bapak Rahmat Karim mau ditambahkan jadi dosen, itu bisa. Ya. Jadi kita enroll user. Nah, jadi di sini yang bertindak sebagai teacher itu ada 2 orang, dosen 2 orang, yaitu Bapak Muhammad Naim dan oh ya, saya salah tambahkan tadi. Coba. Ini kita rubah, bisa kita rubah di sini. Nah, kita tinggal pilih dia Pak Rahmat Karim mau dijadikan sebagai teacher. Ya, kita tinggal save. Ya, seperti itu. Jadi di sini kita sudah ada kelasnya, sudah ada mahasiswanya, ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin menambahkan materi perkuliahan, ya. Misalkan di sini ada topik, ya. Ini kita bisa, misalkan topik pertama itu adalah pengenalan, misalkan pengenalan jaringan komputer, ya. Nah, pengenalan jaringan komputer, ya, tinggal kita tulis, kemudian kita enter. Nah, kemudian ingin menambahkan berupa materi dan lain sebagainya, itu kita tinggal klik saja di sini add activity ya. Kita tinggal pilih saja add activity. Nah, kemudian kita pilih materi perkuliahan. Nah, di sini bisa untuk materi perkuliahan bisa kita kita pilih file ya. Ya, berupa file, misalkan file pertama adalah kontrak kuliah dan pengenalan jaringan komputer ya.
Nah, ini deskripsi yang bisa kita tambahkan, misalkan kita samakan saja, ya. Nah, misalkan kita tambahkan untuk pertemuan pertama, materi yang dibahas adalah kontrak kuliah dan pengenalan jaringan komputer. Nah, kalau ingin mau ditampilkan, kita pilih saja di sini display, ya. Kemudian kita pilih filenya, kita bisa cari filenya, ya. Kemudian kita pilih filenya, kemudian kita upload file, ya. Kita cari filenya, misalkan, ya, kita cari, misalkan, kita pilih materi perkuliahannya. Misalkan ini, tambahkan, kemudian kita upload. Nah, nah, setelah kita upload, nah ini yang di bawah ini bisa kita kosongkan. Nah, ya, kita save and display. Oke, save and display. Nah, sudah muncul di sini. Nah, tadi materinya ini. Materi adalah kontrak kuliah dan pengenalan jaringan komputer. Oh ya, Bapak Ibu, kalau misalkan di kelas ini kita juga bisa membuat absen, ya. Jadi absennya itu kita buat misalkan 1 kali saja untuk 16 pertemuan, ya. Pertama kita tambahkan absen di sini, misalkan kita tambahkan add activity, ya. Kemudian kita pilih attendance, ya. Kita pilih attendance, ya. Kita pilih daftar hadir mahasiswa. Nah, misalkan deskripsinya silahkan mengisi daftar hadir untuk setiap pertemuan. Kemudian kita display di sini, ya. Untuk grade-nya itu bisa kita kosongkan dan lain sebagainya. Itu kemudian save and display. Nah, setelah kita buat daftar hadirnya, kita atur sessionnya, ya. Kita tinggal pilih add session, ya. Nah, add session ini misalkan jam mata kuliahnya itu jam 8 pagi, ya. Misalkan 25 November jam 8 pagi ataupun sore. Misalkan sekarang adalah jam 3 sore, kita pilih jam 15.00. Nah, sampai berakhirnya mata kuliah misalkan sampai jam 17.00, ya. Nah, kita tambahkan deskripsi juga di sini, absensi setiap pertemuan. Sebenarnya juga kita bisa copy yang kita tuliskan tadi. Kemudian di sini adalah ada multiple session. Jadi multiple session ini nanti kita bisa ulangi setiap minggu pertemuannya di hari yang sama, seperti itu. Jadi kita tinggal centang saja di sini repeat the session, kemudian kita ulangi setiap minggu, ya. Misalkan kita mau ulangi setiap free day atau, nah, kita tambahkan, kita ulangi sampai Desember, 25 Desember misalkan, ya. Kemudian kita klik add. Kita add. Oh ya, ini harus 13 start hari ini, harus tambah start 26. Kita add saja. Oke, jadi daftar hadirnya sudah bisa kita akses, sudah bisa juga diakses oleh mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa nanti tinggal mengisi absen saja setiap minggunya, setiap pertemuannya. Ya. Nah, kemudian ada lagi pilihan kita bisa akses, misalkan kita membuat
tugas atau kita mengirimkan tugas kepada mahasiswa. Nah, kita pilih assignment di sini. Ya, misalkan tugas 1, misalkan deskripsinya silakan mengerjakan tugas ini. Nah, untuk activity instruksinya kita isi misalkan tugas ini berakhirnya kapan. Nah, tugas ini paling lambat dikumpulkan 1 Desember. Nah, kemudian kita tinggal tambahkan saja filenya, misalkan file tugasnya, kita pilih misalkan tugas misalkan tugas jaringan komputer, ya. Kita tinggal tambahkan, kemudian kita upload. Nah, di sini kita bisa atur kapan tugas ini bisa diakses oleh mahasiswa. Misalkan tanggal 26 itu bisa diakses, dan kapan terakhir bisa dikumpulkan, misalkan 1 Desember. Ya. Jam misalkan ini jam 15, ini jam 23. 23.59. Nah, ini juga bisa kita enablekan cut off date-nya. Jadi kalau misalkan lewat tanggal 1 Desember pukul 23.59, nah itu sudah tidak bisa diakses, ya. Misalkan kita akses 2 Desember pukul 00, ya. Jadi kalau misalkan sudah tanggal 2 Desember itu sudah tidak bisa mahasiswa sudah tidak bisa mengirimkan tugasnya lagi. Nah, kemudian ada di sini maksimum upload file. Kita karena tugasnya cuma 1, ya kita tulis 1 saja. Tapi kalau misalkan ada beberapa tugas, di instruksinya itu ada beberapa tugas, nah kita bisa memilih 2 atau 3. Ya. Kemudian maksimum filenya, nah, itu kita bisa sesuaikan. Tapi kalau tidak mau repot, kita pilih saja yang paling besar ini defaultnya. Nah, kemudian kita juga bisa memilih tipe filenya. Ya, misalnya yang boleh dikirim itu adalah tipe filenya itu adalah PDF. Ya, kita tinggal checklist saja di sini PDF. Jadi nanti file yang boleh dikirim adalah hanya file PDF. Ya. Nah, setelah ini kita bisa save and display. Oke. Jadi di sini kita juga bisa lihat berapa orang mahasiswa yang sudah mengirimkan ataupun tidak mengirimkan, ya. Seperti itu. Jumlah mahasiswanya berapa? Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian nah, di sini juga kita bisa menambahkan kuis, ya. Misalkan kita mau menambahkan kuis, kuisnya bisa kita atur. Di sini adalah misalkan kuis 1 misalkan. Silahkan mengerjakan kuis ini. Kuis ini. Kita tampilkan display. Ya. Kemudian kita pilih timing. Ya. Kuisnya itu dibuka kapan? Misalkan nanti sekarang tanggal 25, nanti tanggal 26, misalkan baru dibuka, ya. 26 November pukul 12. Nah, ini kita teskan saja. Nah, kemudian create to post, misalkan nilainya 100. Kemudian items allowed ini berapa kali mahasiswa bisa mengerjakan. Nah, kita tulis saja 1 kali. Yang lain-lainnya itu bisa kita kosongkan, ya. Kemudian save and display. Oh, grade-nya tidak boleh lewat dari 10. Kayak 10.
Ya. Nah, kemudian setelah kuisnya tadi sudah ada, nah, kemudian kita tambahkan soal kuisnya. Misalkan kita tinggal pilih saja mana jenis kuis soal apa yang bisa yang ingin kita tambahkan. Nah, misalkan kita pilih add di sini, new question. Kuisnya itu kita bisa tambahkan di apakah kita buat kuis baru atau kita pilih dari bank kuis, ya, bank soal ya. Nah, ini kita pilih saja karena bank soalnya itu belum ada, jadi kita pilih saja membuat kuis baru. Kita bisa pilih yang multiple choice ataupun yang esai. Sekarang coba kita pilih multiple choice. Misalkan question name, misalkan ini nomor 1, misalkan pertanyaannya adalah misalkan yang bukan merupakan perangkat jaringan adalah, nah, kita tinggal tambahkan di sini pilihan jawabannya. Yang ini boleh kita kosongkan, default marknya kita pilih 1. Nah, misalkan yang pertama adalah router misalkan. Kemudian pilihan kedua adalah switch misalkan. Kemudian pilihan ketiga modem. Dan pilihan keempat misalkan chip. Nah, misalkan chip ini adalah jawaban yang benar. Nah, ini kita tinggal kasih nilai saja. Misalkan nilainya 100. Jadi ketika ini mempermudah kita dalam pemeriksaan juga nanti ya. Seperti itu. Kemudian kita pilih save change. Ya. Jadi soalnya ini sudah bisa kita sudah buat, kita tinggal tambahkan saja. Ya. Nanti soal ini semua bisa dilihat oleh mahasiswa ketika sudah memasuki waktu pembelajarannya, dan hanya yang bisa mengakses adalah mahasiswa yang terdaftar di kelas ini. Ya, seperti itu. Sebenarnya ada banyak menu yang bisa digunakan di sini, ya. Tapi lagi-lagi ini masih butuh proses. Jadi untuk dosen mungkin sampai di sini dulu, ya. Setidaknya kita sudah membuat di sini, sudah kita membuat kelas, kita sudah membuat bagaimana cara membuat soal dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mahasiswa, ya, untuk mahasiswa, sekarang kita beralih ke mahasiswa, ya. Jadi jadi mahasiswa itu tadi sudah dibuatkan user dan password, ya. Misalkan username-nya dan password ya. Misalkan karena di sini kita berlaku sebagai administrator juga, kita bisa lihat profilnya Avani ini seperti apa. Oke, jadi kita coba logout dulu dari dosen. Sekarang kita coba akses sebagai mahasiswa. Ya. Misalkan namanya tadi adalah usernya adalah Avani. Kalau tidak salah passwordnya MHS 12345. Avani MHS. Oke. Jadi kalau untuk mahasiswa, jadi pengaturannya itu ketika itu sudah diberikan password default, ya. Ketika mahasiswa di enroll itu
diberikan password default. Jadi ketika mau login pertama itu disuruh untuk mengganti password terlebih dahulu, ya. Password yang pertama tadi adalah MHS agar 1234556. Kemudian bisa silakan ganti password pertama, tekan MHS agar 123 MHS agar 123. Ya. Jadi nanti pas login pertama mahasiswa diarahkan untuk yang seperti salin. Kita tunggu dulu. Di sini untuk mahasiswa sebenarnya tidak terlalu banyak kendalanya karena sebagai mahasiswa hanya menerima apa bisa melihat akses-akses yang diberikan oleh dosennya. Jadi dia hanya boleh mengakses materi dari kelas yang terdaftar dan lain sebagainya. Karena sinyalnya lagi kurang baik lagi. Nah, jadi passwordnya tadi harus 8 karakter. Tambahkan satu lagi. Oke. Jadi kita sudah masuk sebagai mahasiswa. Nah, namanya Ais Afriani. Kita langsung continue saja. Jadi ketika sebagai mahasiswa kita tinggal pilih saja seperti ini, hanya bisa melihat daftar kelas yang telah didaftarkan, ya. Kemudian hanya bisa melihat kelas yang ada. Kemudian ketika pilih my course itu hanya bisa mengakses di mata kuliah yang mahasiswanya terdaftar di kelas itu, ya. Nah, jadi ini sebagai mahasiswa tadi bisa mengakses berupa pengumuman dan lain sebagainya, kemudian materi kuliah, bisa juga mengerjakan kuis dan lain sebagainya. Nah, tugas bisa diakses. Nah, ini karena diaksesnya nanti besok baru bisa diakses, tapi bisa di-download materinya. Tinggal di-download saja, ya. Kemudian untuk kuisnya tadi misalkan pilih kuis tadi. Nah, kuis. Nah, ini kuisnya belum muncul karena kuisnya itu ada nanti tanggal 26. Nah, ketika nanti sudah bisa mengerjakan kuisnya, itu penilaiannya langsung dosen tidak perlu lagi repot untuk menilai karena nilainya nanti sudah ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau sebagai mahasiswa itu tidak terlalu banyak yang pilihannya karena dia hanya sebagai penerima materi saja, seperti itu. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, untuk sosialisasinya mungkin sampai di situ dulu, ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu tentang ataupun mahasiswa tentang learning management system-nya ini, ataupun nanti masukan-masukan yang bisa kami atau masukan yang bisa yang nanti bisa kami perbaiki lagi untuk akses learning management system-nya ini. Saya persilakan Bapak Ibu ataupun adik-adik mahasiswa yang ingin ditanyakan, ya.
Nah, untuk aksesnya tadi saya sudah kirim di grup untuk link akses LMS-nya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa ataupun ada dari mahasiswa bisa melihat di situ. Nah, oh ya untuk video penggunaan LMS juga Bapak Ibu bisa diakses ya di akun YouTube saya, karena untuk mempermudah juga panduannya. Kemudian juga bisa mengakses panduan secara tertulis di drive-nya. Ada panduan tertulisnya juga, nanti saya share melalui komentar di sini Bapak Ibu. Terus saya bisa bagikan langsung. Saya coba bagikan panduan tertulisnya yang Bapak Ibu bisa gunakan ketika terkendala dalam penggunaan LMS ini. Saya coba cari dulu. Assalamualaikum Pak Naim. Waalaikumsalam Pak Haris. Ya. Mau bertanya nih. Oh ya, siap Pak, siap. Ya Pak, silakan Pak Haris. Misalnya link atau kita harus upload sendiri video belajarnya. Iya Pak, bisa kita upload sendiri video belajarnya, bisa kita. Nanti kita bisa juga masukkan link ataupun misalkan materi pembelajarannya itu kita sudah buat di akun YouTube pribadi, misalkan akun YouTube Bapak Ibu, itu linknya bisa kita copy dan kita masukkan di LMS-nya. Oh, oke. Ya. Jadi hanya YouTube saja atau bisa selain YouTube? Bisa selain YouTube Pak, tinggal kita masukkan saja linknya, nanti mereka bisa akses. Oke. Terima kasih Pak. Saya kira misalnya ada video di Google Drive itu bisa dimasukkan juga berarti di. Ya Pak, tinggal nanti ditambahkan saja pluginnya. Mungkin sekarang pluginnya itu belum ada, belum tersedia. Sebenarnya ada semua pluginnya, tinggal diinstal saja Pak. Hanya ini terkendala karena waktu saya belum sempat install pluginnya Pak. Oke. Baik. Makasih Pak. Ya siap Pak. Untuk video panduannya itu bisa diakses di akun YouTube. Saya sudah buatkan video panduannya. Ya, video panduannya itu bisa diakses di sini. Saya kirimkan linknya Bapak Ibu di kolom chat. Ini bisa Bapak Ibu lihat di sini panduannya. Misalkan cara membuat kelas, cara upload materi dan lain sebagainya. Ya, videonya ini bisa Bapak Ibu lihat sebagai contoh bagaimana cara penggunaan LMS. Panduan LMS. Saya coba. Nah, untuk panduan LMS-nya saya coba share ke Bapak Ibu atau nanti saya upload di Drive terlebih dahulu dan Bapak Ibu bisa akses.
ataupun saya bisa langsung kirimkan langsung ini ke Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa. Kelas 1. Ya. Panduannya saya sudah kirim di chat, itu Bapak Ibu bisa lihat di situ panduannya. Untuk mempermudah Bapak Ibu juga bisa menggunakan LMS ini. Nah, mungkin ada Bapak Ibu yang lain atau mahasiswa yang ingin bertanya lagi tentang LMS-nya ini. Nah, untuk link video YouTube-nya bisa diakses di sini. Nah, sudah saya kirim. Jadi Bapak Ibu bisa menonton di sini. Ya, silakan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum Pak Naim. Ya, waalaikumsalam. Pak Hajar, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya tapi mohon maaf mungkin jangan sampai sudah ditanyakan tadi. Saya mungkin tertinggal. Baik, siap. Kalau untuk sistemnya ini nanti apakah di hosting ke internet atau lokal saja? Ini sistemnya di hosting Pak. Jadi nanti semua bisa akses. Jadi ada hostingannya. Tapi yang untuk hosting sekarang ini saya masih gunakan yang hosting yang pribadi. Jadi kalau misalkan nanti ketika sudah digunakan oleh fakultas ataupun nanti lebih besar lagi di USN, itu bisa diatur lagi Pak. Diatur atau di hosting ke ya, hostingan yang lebih baik lagi. Ya. Oke. Oke, itu saja Pak Naim. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Bapak Ibu mungkin yang hadir di kegiatan sosialisasi ini ya nanti bisa mengisi daftar hadir di sini.
saya coba kirimkan. Nanti Bapak Ibu tolong bisa mengisi dan adik-adik mahasiswa bisa mengisi daftar hadir di sini. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya di pertemuan ini. Semoga aplikasi ini nanti bisa kita gunakan bersama-sama di Fakultas Teknologi Informasi. Dan tentu aplikasi ini tentu masih memiliki banyak kekurangan dan kita bisa lakukan kolaborasi untuk sama-sama membangun sistem ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Ketua Kaprodi, ada Ibu WD juga, Ibu Andi Tendre. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa. Untuk sosialisasi hari ini mungkin saya tutup sekarang karena sudah azan juga, sudah memasuki waktu asar. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.